3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan acara perdana kami di Antara TV Megapolitan yang kami beri nama RPG. Biar keren RPG. RPG Inggrisnya ya, Republik Palu Gada. Sahabat saya, rekan saya mungkin dari berbagai lintas profesi ya. Ini ada Bro Sadli Nurjaman. Beliau ini dulu di RCTI terkenal sebagai pembawa acara sekaligus ekspornya Sergap. Halo. Nah, Saya Saldi. ini ternyata saya sama Saldi ini junior sama senior ya, ketemunya dari awal RCTI, beliau datang di belakang. Nah kemudian ya Saya bungsu. bungsunya, saya tuanya sulungnya. Di sini di sebelah kanan saya ada Anton Santoso. Sohib saya ini juga saya bertemu di Antara. Beliau ini seorang pakar di bidang statistik dari IPB, tapi banyak menggulung dunia keredaksian di Antara. Silakan Bung Anton, perkenalkan diri Anda biar orang tahu dan netizen bisa kenal. Ya, saya Anton. Tadi sih saya lewat aja ditarik Bang Bahru tadi ke sini. Nah, Jadi ikutan ngobrol ya, boleh? Ton, kamera sana, gitu Ton. ya, Om ya. Ton. Gerak kayak gitu ya. Luar biasa Bang Bahrul emang. ya kita kan berteman harus tidak sementara ya. Kalau bisa kita berjuang terus ya sampai akhir hayat kita dalam keadaan kebersamaan, terutama menyangkut masyarakat. Mungkin di sebelah kiri saya ini Kusnanto Salim. Beliau ini Bukan. Rocky Gerung. Rocky Gerung. Ada lagi katanya namanya mirip siapa tuh yang bekas pejabat pemerintah dulu di zamannya Presiden SBY. Saya lupa namanya, tapi beliau ini sekarang saya kenalkan saja, Pak Kusnanto Salim ini adalah seorang Martin Natalegawa. Dulu mirip sekali dia. Iya. Nah, sebagai Martin Natalegawa ya. Bukan lagi. Sekarang Apa? Biasanya SBY. Ayo coba. Oh iya. jasa. Hatta Jasa, rambutnya mirip. Nah, sahabat netizen, dimanapun Anda berada, kami berharap acara kami ini akan bisa paling tidak memediasi aspirasi yang ada di publik yang selama ini masih ada yang belum teratasi atau termediasi. Palu Gada, maksudnya sorry. Aku sedang lo disebutin. Acara Palu Gada dengan harapan nanti kami akan terus berkembang dan menyerap aspirasi orang untuk kami bicarakan di sini. Dan untuk tahap pertama perdana ini kami akan bicara mengenai masalah ojol. Seperti kita ketahui, ojek online ini tidak lagi menjadi masalah skala level daerah, tapi sudah menjadi nasional bahkan internasional. Dan kita tahu sekarang jumlah ojol di Indonesia yang pengendara ojol atau ojek online diperkirakan ada 2,5 juta yang menggantungkan hidupnya di sana. Belum lagi merchandise dengan GoFood-nya sekitar 11,5 juta. Itu menurut sumber kami. Nanti kami akan hadirkan Bapak Saigu Agustinus Simajuntak, seorang pakar dan pengacara berkaitan dengan masalah digital ekosistem dan juga masalah ojol. Bisa saja tidak tuntas dalam satu diskusi, tapi kami akan terus berkelanjutan sampai ada hal-hal yang kami anggap bisa menjadi sesuatu yang bisa membuat puas masyarakat. Gimana Pak Saldi ya? Ya, Oke. Nah sekarang saya buka saja langsung ya, nggak usah pakai gimana ya. Barusan kita membaca koran, membaca media online ya, ada berapa orang pengendara ojol yang ditemukan meninggal dunia. Bahkan yang paling menyedihkan, mereka ada yang supir Grab tidak bernyawa lagi di dalam Grabnya. Tengah malam, jam 3 pagi, ada lagi pengendara ojol. Dia bukan sedang tabrakan, enggak. Dia mati karena dia nggak tahu kita tiba-tiba dalam keadaan kelelahan kah. Nah, ada juga yang bawa anak di daerah Jawa Tengah, saya lihat itu, saya pakai di reel saya. Dia bawa anak, nggak punya duit untuk membawa ke rumah sakit. Nah ini kan persoalan-persoalan kemanusiaan di tengah era global digitalisasi. Mungkin kita punya pendapat bagaimana menurut Anda coba? Om dulu deh. Ya. jadi kan gini, Laut Bahrul ya. Di Semula kan ojol itu diharapkan jadi apa ya? Jaring pengaman. Jaring pengaman dari tanda kutip ketidakmampuan pemerintah menyiapkan atau Lapangan lapangan kerja. Saya pikir awalnya kan seperti itu. Berbondong-bondong lah orang
dakmudi ojol baik sepeda motor maupun mobil. Terus gak ada strata latar belakang mesti ngelamarnya harus sekolah sampai Tidak. SMA atau mesti sarjana, nggak ada ya. Tidak pada saat itu. Jadi kemudahannya luar biasa. Mereka punya kendaraan, mereka punya sepeda motor atau mobil bisa daftar. Ini kronologisnya ya, bisa tambahkan nanti sama teman-teman. Sering berjalannya waktu, bisnisnya transportasi, tapi tidak punya kendaraan. Yang punya kendaraan drivernya. Saingan juga makin banyak. Awalnya dengan biaya murah, karena untuk promosi mungkin Pak ya. Mungkin untuk promosi bakar-bakar duit lah ya. Murah, setiap orang masuk itu. Bahkan ada mereka yang tadinya bekerja pun memutuskan pindah profesi. Migrasi ya, Migrasi. ke tempat yang lebih Migrasi. banyak menjanjikan ya. Tempat yang lebih Nggak taunya jebakan Batman ya. itu kan manusiawi ya, Ya. setiap orang kan bisa. Tapi itu yang Bang Bahrul bilang, Ya. kan Batman kesininya. Nah, ada nggak yang bisa menjelaskan? Saya pribadi sudah menekuni mengikuti perkembangan ojol ini sejak saya memperjuangkan masalah hak cipta ojol. Tapi saya sebagai personal pribadi wartawan, saya melihat banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya pikir yang perlu kita bicarakan di sini. Yang secara akliyah akal sehat kita memang bagaimana aplikator bisa mengoperasionalkan sebuah sistem layanan transportasi publik yang melibatkan banyak orang dan melibatkan keamanan orang. Ini kan ada aturan, regulator tuh mesti terlibat. Seperti pemerintah punya namanya domainnya di bawah Departemen Perhubungan yang membawahi urusan angkutan darat, laut, dan udara. Kemudian Keminfo berkaitan dengan penggunaan jaringan, platform internet, dan ini kan aplikasi kan, dia pasti berbasis. Nah, tiba-tiba yang punya aplikasi bisa mengoperasionalkan sistem layanan transportasi, ini kan dua hal yang sangat berbahaya sekali kalau tidak diawasi oleh pemerintah. Mungkin Musali, bagaimana pendapat Anda? Anda juga kan suka menggunakan ojol atau mungkin pernah melihat sehari-hari di dalam kehidupan kita. Kalau saya menanggapi Om Kusi yang banyak yang migrasi dulu ya, saya belum kesana dulu Om Bahrul. Kalau yang dibilang banyak imigrasi, betul tuh Om Kus. Banyak yang migrasi karena pada saat ojol pertama kali nongol, menjanjikan sekali. Karena jumlah ojol bukan 2,2 juta yang kayak sekarang. Ya kan masih sedikit, jadi penerimaan income buat mereka yang awal-awal pasti gede. Tapi sekarang kan kuenya udah mulai kepotong-potong, ya nggak sih? Duit juga kan. Iya, Ya. betul banget. Nah, ya Terus itu. kalau dibilang sekarang harus ada regulator atau tidak, harus ada payung hukumnya. Karena kan kalau dibilang para supir ojol ini ya dia asuransi nggak punya, nggak punya. Ya nggak sih, kasih Sendiri dia. sendiri kan? Menarik. Tadi kan sudah ditayangkan di televisi. Saya tadi baca terakhir dari Biro Antara Bogor tuh ada postingan yang menarik tentang wawancara dengan seorang ojol driver ya. Itu nanti bisa kita dapatkan bagaimana isi wawancaranya. Bahwa mereka memang belum menerima. Kalau maupun melakukan upaya untuk supaya dipertimbangkan asuransinya harus merapat ke pihak pengusahanya, baru mereka diperhitungkan. Jadi bukan karena bersifat sudah win-win gitu ya, sudah diatur dalam perjanjiannya. Makanya ini yang saya pikir di dalam masalah ojol ini mungkin yang kita perlu bahas itu masalah kemitraan, azas kemitraan, hakikat kemitraan ini apa? Dari berarti ke situ kita ngobrolnya. itu dulu. Karena ini dulu awalnya. Kalau kemitraan ini tidak dibenerin dengan sungguh-sungguh ya, ini bisa menjadi satu mengeksploitasi yang lain. Kan begitu nih ceritanya kan. Orang pinter-pinter kan. Pertama sih menarik, habis itu ditarik. Ini kejadian yang kita lihat sekarang. Ini bukan sedikit rakyat kita, 2 juta lebih. Belum lagi potongan dari mereka. Katanya ada regulasi itu sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan, tapi 15%. Siapa yang mengatur? Ada saya baca di sini. Kemarin saya sudah diskusi. Nah, tapi prakteknya ini tidak begitu. Yang mengawasi sebuah kebijakan itu kan harus ada juga kan. Praktek di lapangan kan kita tergantung bagaimana nasib ojolnya kan. Saya buka di ini nih Ditjen Hubdat. Ini betul, tapi dibagi 3 zonasi. Jadi ada zona 1 itu meliputi Sumatera, Jawa, selain Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bali. Zona 2 meliputi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang dan Bekasi. Zona 3 itu meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan sekitarnya, Maluku dan Papua. Betul 20%. 20%. 20%. Sekarang hari Senin ya, hari Sabtu apa Minggu saya lagi berbelanja dengan istri, tiba-tiba saya ketemu dengan seorang ojol driver. Saya ngobrol, beli roti. Pak, Bapak kalau mau ngelamar jadi ojol katanya kan, enak Pak, sekarang murah katanya. Kalau masuk di grup saya cuma 10%, nggak gampang, nggak susah kata. Saya, berapa potongan sekarang? Cuma 10% katanya. Jadi ternyata di dalam antara masing-masing pengelola ojek online pun sedang berkompetisi juga untuk merendahkan. Karena memang ada hukum pasar di mana makin susah orang mendapatkan penghasilan, mereka tempat yang paling mudah mereka mendapat penghasilannya. Oh gitu. Iya, sekarang sudah. Bahkan saya kemarin di stasiun Bogor saja, udah nggak ada lagi orang pakai aplikasi. Semuanya manual. Penting, nggak ada potongan. Nah, ini sangat menarik menurut saya yang kita bicarakan. Mungkin nanti kita, karena ini adalah eranya digitalisasi, tentu kita berharap ada satu pakar yang juga mendalami masalah ojol, dan dia seorang pengacara yang menekuni bidang hak cipta dan juga masalah digital.